Jadi bersinggungan dengan isu faktanya itu sudah lumayan waktu, walaupun kemudian menjadi murid beliau dalam hal ini saya berbaiat itu kurang dari setahun. Nah kemudian lo mau di framing kayak apapun Gus, seperti teman-teman yang lain itu, apa ya masuk, wong faktanya ndak kayak gitu kok. Faktanya tidak seperti itu. Jadi seperti ya. Yang kemarin waktu Gus yang investigasi kali keberapa itu kebetulan yang ketemu sama beberapa wali murid yang nganter anak-anaknya justru iya ke asrama. Lah, bukannya pada kukut bubar barisan, malah pada datang merapatkan barisan. Bahkan ada beberapa orang yang mendaftarkan baru. Ini saya mendapatkan data lagi ini kemarin baru 3 hari yang lalu itu ada sekian banyak calon santri yang mendaftarkan untuk mondok di Sidikiyah. Aku bingung, Pak. Loh, sebentar gitu, ini ya? Ada tambahan info Gus. Pada tanggal 7 Juli itu saya ada di dalam pondok kan, pada saat terjadi petugas datang ke pondok yang sekian banyaknya. Hari itu ada penerimaan rapor dari anak-anak yang mondok yang sekolah di THGB. Kita ada acara pelantikan DPP, pengurus DPP Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia. Jadi hari itu kemudian para wali murid itu jemput anak-anaknya. Jadi media goreng. Oh, anaknya ditarik keluar dari pondok. Enggak, hari itu hari terakhir, Gus. Jadi Kamis itu hari terakhir. Jumat sudah libur. Makanya yang investasi kali-kali berapa itu penjenengan, wali murid itu ngantar balik walaupun ada data kenyataan bahwa ada yang baru memasukkan. Jadi ini mungkin tidak ditanya, tahu ada beberapa wali murid gandeng putra-putrinya keluar dari pondok, mungkin dikiranya ini eksodus. Padahal itu hari terakhir mau liburan. Ini kan faktanya seperti itu memanglah. Masyarakat yang tidak tahu otomatis terbawa. Lah kami yang sudah sekian waktu melihat fakta bahwa di Sidikiyah ini susah lah menggeser keyakinan kami ini, susah bahwa di Sidikiyah itu positif, itu susah karena faktanya begitu. Oke, terima kasih Pak. Seperti itu, nggih. Oke, terima kasih Pak Lukito. Sebelum Pak Wahyu Budi, ini kita sambut dulu Abah Badrul mau kita minta untuk menyanyikan apa yang bisa dinyanyikan. Silakan. Plat L, posisi plat L yang siap menyanyikan lagu buat teman-teman semua. Jadi plat L ini ada Mas Yus, legenda rock Jatim, kebetulan selalu ada bersama kita. Ayo Mas Yus. Mantap ini. Waalaikumsalam, silakan. Salam Assalamualaikum tempat. Siap. Salam atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Orang PCTI juga. Alhamdulillah saya mengenal Sidikiyah tahun 2016 dan waktu itu dalam masa kegoncangan saya punya keinginan mencari kesempurnaan yang benar dan mencari kebenaran yang sempurna. Ternyata saya dapatkan di Sidikiyah. Alhamdulillah semuanya jati diri ya. Insya Allah begitu. Jati diri ya. Dan amin. Akhirnya saya merasa bahwa bisa merubah diri saya total dari yang dulu hitam menjadi putih. Masya Allah. Dan sempat band kami Plat L ini vakum 10 tahun. Kemudian tahun 2022 ini kita bangkit lagi, tapi justru dari ilmu-ilmu Sidikiyah lah banyak lagu-lagu kami yang tercipta sekarang justru mengarah ke cinta tanah air, membangun Indonesia Raya, membangun Indonesia Raja. Dan kalau album keempat ini kami memiliki satu lagu andalan judulnya Generasi Merah Putih, dan itu semua adalah dawuh beliau.
kata-kata yang di situ adalah dawuh beliau. Mulai nyanyikan. Wow. Saya coba untuk menyanyikan. Sebenarnya pakai piano, saya nggak bisa bergitar juga ini. Ya bagus. Ya, wis pokoknya asal genjreng, wis to penak. Saya pakai vokal aja ya ini. Referensinya. Generasi merah putih kibarkan panji Nusantara, bangunlah jiwa, bangun badannya untuk Indonesia Raya. Generasi merah putih kibarkan panji Nusantara, tak akan lupa, takkan terlena, wujudkan Indonesia Raja. Seperti itu referensinya. Jadi kami ingin membangkitkan generasi muda. Kami ingin mengingatkan kembali ke jati diri bangsa bahwa dengan merajut Nusantara, Indonesia Raya, insya Allah menjadi Indonesia Raja, bukan Indonesia saja. Demikian Gus. Dari plat Amin, Masya Allah. Plat L sendiri ada singkatannya, Gus. Plat L. L-nya lillah. Los. Kalau diterjemahkan semua plat L itu prakawis, P-nya, L-nya. Apa Ibu Jah? Los. Prakawis lillah. Amarga tumuju los. Artinya, ya, semua yang los harus kita tetap pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sumeleng Pandum, Sumeleng Adi. Tetap kita harus hidup, tetap kita harus bergerak, tetap kita harus manfaat, tapi tidak ada manfaat apa-apa jika tidak untuk tanah air dan Indonesia Raya. Dan tidak ada artinya juga tanpa kita sandarkan pada la ilaha illallah. Itu prinsip kita sekarang. Keren, ini baru, ini loh, aduh, wis to. Penak, wis to. Cayus oke. Oke. Siap konser bareng Gus Arya di mana saja. Plat L. Kapan-kapan singgah ke Kediri ya, Bah? Ini Ya ngejam. sudah. Ya siap. Ini lagi perlu ini. Ini kita perlu agendakan nih sekali-kali ini. Sama Ngejam bareng ini, musisi kita ini. Kebetulan backgroundnya ini ada. Background saya ini, saya ada di studio sederhana ini, Bah. Oh siapa? Kalau Kediri ngejam bareng ini. Kalau di Surabaya di tempat kami juga ada kedai plat L. Buat Wes. nongkrong los 24 jam. Monggo. Siap. Oke, terima kasih Abah Badrul dan rekan musisi. Dan ini kita sambut dulu ada Pak Wahyu Budi alaihi salam. Tanya. Silakan Pak Wahyu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak Yus Reptil. Siap. Selamat malam. Alhamdulillah saya sudah ketemu kemarin sama Gus Arya pada saat awal peristiwa tanggal 7 di Yusro malam-malam. Oh iya Pak. Sama Joko ya. Sama siapa itu Kak Us. Kita ngobrol sampai Oh jam iya ya Allah ya lupa. Oke. Alhamdulillah apa yang terjadi saat ini pertemuan antara warga 10 khususnya, kemudian ada PCTA di situ, kemudian munculnya Gus Arya ini menjadi juru penerang. Insya Allah dari peristiwa kemarin itu adalah satu awal daripada kebangkitan yang sesungguhnya. Saat itu rencana yang namanya PCTA itu akan dilantik di Pendopo Agung Trowulan. Disitulah saat awal dideklarasikan organisasi ini pada tahun 2010. Walaupun peristiwa kemarin terkesan tragis, miris, dan histeris. Kebetulan saya juga ada di lokasi itu.
Tetapi ternyata insya Allah dari peristiwa itulah akan terkuak ja'al haq wa sahaqal batil, sehingga kebenaran dimanapun, kata Gus Arya, kebenaran tidak akan tertukar. Itulah itu satu rumus yang saat ini mungkin akan terjadi ke depan, sehingga kebangkitan tasawuf beriringan dengan kebangkitan Indonesia. Karena pada hakikatnya cita-cita sang guru, sang mursyid, Indonesia nanti suatu saat akan menjadi negara superpower perdamaian dunia. Ini terkuat ketika satu-satunya organisasi yang bisa menggunakan Gedung Merdeka di Bandung itu hanya PCTA. Karena dalam sejarahnya beliau itu menginginkan menggunakan gedung itu sekian tahun yang lalu, 23 tahun yang lalu itu menginginkan bisa menggunakan Gedung Merdeka. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tahun 2018 dengan berbagai liku-liku, karena Gedung Merdeka itu yang menguasai ada 4 instansi, ada Kementerian Luar Negeri, ada Gubernur, ada MPR, dan Pangdam. Untuk mengurus surat izin itu liku-likunya sangat banyak liku-liku, dan alhamdulillah bisa menggunakan itu. Nah, dari situlah menurut beliau ketika bisa menggunakan Gedung Merdeka, ini adalah satu pertanda. Gedung Merdeka kita bisa menggunakan, di situ dulu ada kegiatan KAA, yang salah satu konferensi Asia Afrika itu adalah untuk menyatukan saat itu negara-negara yang terjajah. Setelah peristiwa 55 KAA itu banyak negara yang bisa merdeka. Tetapi dalam perjalanannya merdeka itu juga ditumbangkan, termasuk beliau presiden pertama itu juga termasuk ditumbangkan. Nah, saat itulah terjadi pergeseran cita-cita awal pendiri bangsa yang berdasarkan Pancasila, undang-undang dan sebagainya, itu terkesan berhenti sejenak karena ada sesuatu hal. Nah, harapannya dengan peristiwa kemarin itu akan mengungkap kembali jati diri bangsa yang ditandai dengan beliau membuat buku judulnya Kembali pada Jati Diri. Itu adalah satu pertanda. Insya Allah ini adalah suatu gambaran ke depan menjadi negara superpower perdamaian dunia. Itu bukan hanya slogan, tetapi insya Allah itu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar, yang di situ salah satu tujuan Indonesia adalah ikut menertibkan dunia. Mungkin itu pengantar dari saya dari pertemuan ini. Mungkin pertemuan antara Gus Arya dengan warga 10 ini ada sesuatu yang memang ada harapan, pencerahan untuk mengungkap kebenaran yang sebenar-benarnya. Itu Mas Arya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu. Jadi poinnya saya dapat juga ini poinnya dari Pak Wahyu ini. Jadi Gusti Allah itu mungkin sedang membuat sesuatu rencana. Jalannya ya dari yang viral kemarin. Hikmahnya adalah ketika boles-boles aja, santai-santai aja, ya yang kenal Siddiqiyah ini 10 juta orang umpamanya. Tetapi ketika Allah ini sudah memberikan lantaran, walaupun secara wujud dohirnya ini adalah sebuah permasalahan, viral hikmahnya adalah ditonton 120 juta orang di Indonesia dan di mancanegara. Ini sangat luar biasa ini hikmahnya. Ya, kalau Gusti Allah udah ngasih sesuatu ini kan jalannya dari mana saja, gitu. Termasuk dari ujian ya, dari ini sih kata guru-guru saya kalau dulu ngasih motivasi kan kayak begitu. Ternyata fakta ya, faktanya memang seperti itu. Dan luar biasa loh Pak Wahyu, Siddiqiyah ini bukan malah surut. Saya juga tadinya itu nggak masuk akal, dalam kepala saya ini nolak kemarin. Yang tadinya ini mampus nih Siddiqiyah kan gitu. Pasti bubar seperti Khilafatul Muslimin. Pasti bubar seperti yang sudah-sudah. Ternyata apa yang menjadi keganjalan hati nurani saya sehingga saya masuk untuk melakukan investigasi, rasa penasaran saya, karena netizen ini banyak yang beropini, ikut beropini dengan atau lewat komentar, akhirnya menjadi
sensitif, ya, negatif menjadi tambah negatif. Akhirnya rasa penasaran saya ini, alhamdulillah kok seperti dimudahkan semua, dihobur semua sama Allah. Dari mulai dicabutnya perizinan sidikiyah, saya hanya berprasangka, wah ini nggak adil gitu loh. Kalau pondoknya atau lembaganya atau sidikiyah yang ini ada apa gitu loh. Ternyata apa yang kita suarakan walaupun tidak banyak orang menyuarakan, tiba-tiba Kemenak membatalkan pencabutan itu. Saya langsung plong, Masya Allah, berarti saya tidak salah, ya Allah, saya berdoa. Lalu ketika saya menunggu keesokan harinya, Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, menyatakan bahkan bahwa sidikiyah adalah bagian daripada rakyat Indonesia. Akhirnya saya melihat dengan investigasi ini faktanya, saya melihat tidak ada alasan. Negara tidak akan pernah setelah saya masuk, saya berasumsi 1000%. Menduga, negara tidak punya alasan untuk membubarkan. Ini bukan sidikiyah yang membutuhkan negara ini, tetapi negara membutuhkan sidikiyah karena apa? Satu-satunya pesantren yang memberikan dedikasi dari dini untuk mencintai tanah air. Hubul waton minal iman. Memanusiakan manusia. Ini ternyata salah satunya yang terlihat secara dohirnya, wujudnya adalah sidikiyah. Masya Allah. Moga saya lempar lagi sama Abah Badrul. Dilempar Gus. Terima. Cepat. Tangkap. Itu memang hal yang benar-benar luar biasa, bahkan spektakuler, dan sering kami menerima wejangan bahwa anti mainstream. Tasawuf itu bukan cara yang biasa. Tasawuf itu pasti dengan anti mainstream yang kita tidak tahu arahnya dari mana, tapi dari banyaknya peristiwa yang terjadi selama kita bersama di sidikiyah, banyak hal-hal yang awalnya mungkin tidak masuk akal, mungkin tidak bisa diterima oleh logika, tetapi kenyataannya wujud. Nah, wujudnya ini bukan menjadi wujud yang akhirnya jatuh dan membusuk, tapi makin melambung tinggi dan makin matang. Dan kami pun yang di daerah-daerah, saya di Surabaya pun tentulah dengan kejadian seperti ini, banyak kawan-kawan kami mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai di kolega-kolega di UNER, kami pun menanggapi masalah ini dengan bahwa hal inilah yang membuat sidikiyah akan makin maju dan berkembang. Itu yang bisa kami tangkap dan bisa kami tularkan ke saudara-saudara semua bahwa ini bukan saja ujian yang melanda 1-2 orang, tapi ini ujian bagi para murid, bagaimana kita tetap samina wa ta'na, bagaimana kita tetap berjuang bersama untuk Indonesia Raya. Itu yang selalu didengung-dengungkan oleh sang guru kita. Itu Gus. Dan bukan berarti malah perkembangan produk-produk lain seperti ST dan lain sebagainya makin meningkat, bukan makin menurun. Kalau saya malah di jalan malah bangga memakai tulisan orang sidikiyah. Kami bersyukur menjadi orang sidikiyah. Itu di tiap stopan, saya harus depan, dan orang masih makin banyak bertanya. Dan di kedai kami pun makin banyak orang yang bertanya bagaimana soal sidikiyah itu. Setelah kita jelaskan dengan apa yang kami ketahui, bukan berdasarkan opo jarine wong, opo jarine media, tapi dari pendengaran kami sebagai para pelaku sejarah. Dan kebetulan tanggal 7 itu pun saya juga berada di sana. Jadi peristiwa demi peristiwa saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Jadi bagi saya pribadi bukan tembung jari, dan itu yang menguatkan kami. Dan Plat L pun juga menyiapkan sebuah lagu
judulnya kendel pinter bener. Apa artinya kendel yen ora bener? Apa yen ora pinter? Apa artinya pinter yen ora bener? Nak wis bener kudu pinter, nak wis pinter kudu kendel. Itu lagu plat L yang nanti kita launching ya, kendel pinter bener. Itu. Jadi itu yang dituju oleh pendidikan. Kendel, yo pinter, yo bener. Itu Gus yang bisa saya sampaikan. Mas Yus mungkin punya Reptil nama panggungnya. Ya, menambahi apa Badrul bahwa kalau dari sisi pembahasan awal tadi musik Oxytron, kami mewakili teman-teman rocker yang selama ini dikenal sebagai musik cerdas, kadang-kadang didelok gondrong etok, didelok celana suwe etok, ya kadang-kadang kita dihubungkan dengan Molimo. Tapi justru dengan munculnya ajaran-ajaran Sidikiyah yang bisa saya tularkan lewat lagu-lagu, justru mereka lebih suka mendengarkan musik Oxytron yang konon kabarnya justru malah membuat mereka rileks. Kemudian ide-ide banyak muncul ketika menciptakan lagu ketika sudah mendengarkan musik Oxytron. Jadi begitu rileks, tenang, muncul ide. Dan itu pun yang kami lakukan ketika mendengarkan lagu teng 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 ati ayem, pikiran tenang, rasane fisik sehat lan tentrem, dan itu menciptakan ide-ide baru buat kami. Jadi kalau ada hal-hal seperti ini yang dikatakan dalam tanda kutip negatif, kami justru malah bilang ini positifnya kami. Negatif buat Anda, positif buat kami. Dan ini justru melecut kita untuk semakin berkarya, semakin berkreasi tanpa takut apapun selama kita bersandar pada la ilaha illallah. Selesai, tuntas. Gitu. Mantap. Mantap, luar biasa ini. Pokoknya malah tambah semangat, bukan ngedon, malah tambah semangat ya. Oke, kita beralih kepada Bapak Tuan Guru Bajang atau Bapak TGB alias Bapak Saifuddin. Ini Pak TGB ini Tuan Guru Bajang apa bukan? Oh, silakan Pak Saifuddin. Sebentar, saya buka mute-nya. Oke. Bajang apa bukan? Oh, silakan Pak Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka mute-nya. Waalaikumsalam. Salam sedulur semua. Posisi saya dan teman-teman ini ada lagi di pondok ya, di pos taman belakang. Ya, kejadian kemarin memang ibaratnya luar biasa, tapi kita selalu ibaratnya mengambil sisi positif dari kejadian tersebut seperti yang diajarkan oleh sang guru, bahwa hikmah besar itu letaknya di kesulitan. Semakin sulit kejadian yang kita alami, pastinya hikmah besar semakin besar kita dapatkan. Nah, untuk itu, untuk saudara-saudaraku semuanya, dengan kejadian ini, ya kita bersyukur saja lah. Semua itu atas berkat rahmat Allah. Nah, kita berdoa yang baik untuk kejayaan bangsa Indonesia, kelestarian Sidikiyah, dan ya demi kebaikan Indonesia Raya, Indonesia Raja. Ini banyak nih Gus teman-teman. Oh, ini santri yang mondok di sini. Nah, tidurnya di gubuk ini tuh. Gubuknya kayak gini, tidur di bawah terpal, penuh dengan AC, full angin. Tapi alhamdulillah semua sehat. Mantap, mantap. Alhamdulillah, barakallah. Salam
Yang semangat buat para santri, Ustadz. Yang semangat buat para santri, Ustadz. Alhamdulillah, tapi bukan Ustadz ini Gus. Ini juga santri Ustadz bagi anak-anaknya minimal. Oh ya, wali Gus, wali Gus. Aku sing dadi gus-gusan wis santai. Ya, siap. Terima kasih Pak Saifuddin. Ini karena sudah berapa jam ini? Sudah 2 jam ya. Abah, ada Pak Lukito, ada Pak Wahyu, ada Pak Saifuddin. Silakan untuk penutup pesan-pesan yang mau disampaikan untuk penutup kali ini. Kita mulai dari Abah. Silakan Pak untuk penutup. Kita nanti next time kita lanjut lagi. Monggo. Kali ini kita mulai dari Abah. Silakan Pak untuk penutup. Pak Badrul dan mewakili para musisi plat L, rocker di Surabaya dan sekitarnya bahwa satu prinsip dari kami bahwa untuk mencapai sebuah keberhasilan, untuk mencapai sebuah kesuksesan dibutuhkan sebuah langkah yang fenomenal, langkah yang anti mainstream, tanpa merugikan orang lain, tanpa menjatuhkan orang lain, artinya dihina tidak akan sengsara, dicaci tidak akan mati, dipuji tidak akan tinggi, namun tetap bersandar pada atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Plat L, lillah. Los. Terima kasih, Abah. Silakan Pak Lukito untuk pesan yang disampaikan untuk penutup. Terima kasih Pak Badrul ya. Siap. Alhamdulillahirabbil alamin, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Allah telah bukakan pintu dengan kejadian yang kemarin, Gus. Hari ini dengan kejadian kemarin, orang yang peduli dengan agama tahu Siddiqiyah, tukang keplek pun sekarang tahu Siddiqiyah, Gus. Dan mudah-mudahan ini benar-benar adalah sebuah kebangkitan tasawuf, betul. Dan ini semakin menyemangati kami, murid-murid dari Siddiqiyah. Pesan ke Gus Arya, hati-hati Gus, jargonnya saya khawatir nanti berubah. Kalau kemarin manuto aku penak-penak, samarku diganti manuto Siddiqiyah penak-penak. Itu saja, terima kasih. Ya. Amin. Terima kasih Pak Lukito. Oke, salam buat keluarga Pak Lukito ya. Makasih.